Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ST yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sangat berbahagia saya bisa hadir di depan kalian semua. Nah, pada kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang peran ibu dalam membentuk karakter. Di samping saya ada seorang penyuluh agama Islam Kementerian Biro Berajan, yaitu Ibu Indira Cahyawati. Beliau adalah narasumber pada kesempatan kali ini yang akan membahas secara lengkap tentang peran ibu dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter manusia. Oke, kita sapa terlebih dahulu nggih teman-teman. Halo Ibu Indira Cahyawati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat selalu Mbak. Sehat selalu. Oke, semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang berakhlak dan kita menjadi salah satu dari sebagai peran ibu nggih. Ibu Indira Cahyawati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang paling penting dalam pondasi dalam keluarga nggih, karena ini berkaitan dengan seorang ibu. Nah, sebelumnya ini Ibu Indira ini sudah mempunyai putra 3 nggih ya, ada punya putra 3, otomatis begitu banyak pengalaman yang sudah dewasa ya, 3 yang sudah dewasa, tentu mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa dalam membentuk karakter anak-anak nggih. Kalau menurut Bu Indira sendiri, apa peran seorang ibu dalam membentuk karakter? Mungkin dalam hal agama ataupun dalam hal sosial, monggo. Baik Mbak Tika, mungkin memang perlu kita ketahui ya bahwa ibu itu merupakan pondasi, tidak hanya di dalam keluarga, tapi bahkan pondasi dalam suatu bangsa. Jadi Nabi pernah bersabda juga bahwa ketika wanita di dalam suatu negara itu baik, dalam hal ini mungkin ibu di dalamnya, maka bangsa itu juga akan tegak berdiri. Demikian juga di dalam keluarga, ibu menjadi sumbu, menjadi as, menjadi senter bagi seluruh keluarga. Nah, saat ini mungkin di pemerintahan kita juga baru ini diangkat betul untuk penguatan keluarga. Dan keluarga ya, saya kira tidak lepas dari seorang ibu. Itu Mbak Tika. Ya. Jadi betapa pentingnya peran ibu dari yang menjadi sumber awal sebagai sentra, sebagai as, sebagai sumbu untuk putra-putrinya. Itu Mbak Tika. Ya, kalau disebutkan bahwa seorang ibu itu menjadi sentra dalam keluarga, kita juga ingat nggak Ibu Indira bahwa ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi putra-putrinya yang membentuk karakter. Ibu adalah madrasah, betul ya, sebagai sekolah begitu ya bagi anak-anaknya. Okay. Tadi Ibu menyampaikan tentang seorang ibu itu menjadi sumbu di dalam keluarga. Ya. Nah, ada peran seorang ibu di dalam kehidupan anak-anak, karena kita tahu bahwa ibu itu sangat penting ketika hadir di dalam kehidupan anak-anak. Yeah. Kalau menurut Bu Indira sendiri sebagai penyuluh agama Islam menanggapi tentang seorang ibu yang bekerja, karena kita tahu sendiri bahwa anak itu sangat membutuhkan seorang ibu. Yeah. Anak itu terbentuk karakternya dari seorang ibu. Yeah. Kalau ibunya sibuk dengan kerjaan atau menjadi wanita karir, itu kalau menurut Bu Indira itu bagaimana? Idealnya, kalau kita bicara ideal gitu, tentunya semakin ibu itu punya waktu lebih, tentunya akan mendukung. Tapi dengan tuntutan zaman sekarang, dengan ekonomi yang mungkin memang harus sepasang suami istri atau ayah dan ibu bekerja yang tidak bisa dihindari, gitu kan. Kita kemudian harus memberikan quality time. Jadi tidak kepada banyaknya waktu gitu yang ini, karena memang kita harus menjadi multitask ya. Betul seorang ibu ya. Sambil menjadi ibu juga kita mungkin harus berperan masyarakat, juga harus menjadi karyawan gitu ya. Nah, dengan kondisi yang demikian itu kita harus betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bercengkrama gitu kepada anak-anak kita. Salah satu yang mungkin gitu harus kita tanamkan betul pada diri seorang ibu terutama adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan efektif kepada anak-anaknya. Oh ya, di samping itu Bu, Mbak Tika, bahwa seorang ibu itu selain tadi menjadi sumbu, itu juga menjadi model bagi putra-putrinya. Sebagai model, tentunya model perilaku ya. Nah, anak ini kan melihat itu kan dari contoh. Nah, bagi seorang ibu itu ya mau tidak mau kita bisa harus menjadi teladan. Betul. Dan teladan itu tidak dengan nasihat Mbak Tika. Teladan itu
dengan contoh dan perbuatan. Memberikan contoh. Ya, Iya. karena teladan itu tidak bisa diberikan dengan nasihat, Betul. tapi dengan contoh dan perbuatan. Nah, Ya. inilah pentingnya teladan bagi seorang ibu yang bisa dilihat dari contoh anaknya sebagai model perilaku. Gitu. Ya. Itu saja mungkin yang apa tadi ya, menjawab bahwa peran ibu sebagai ibu pekerja gitu. Iya, betul. Itu salah satu bahwa kita memang harus pandai-pandai Ya. untuk beraneka fungsi ya, Iya, multitask ya betul. istilahnya ya. Gitu, Mbak. Berarti dari yang disampaikan tadi, walaupun seorang ibu menjadi wanita karir, dua hal yang sangat penting yaitu komunikasi dan quality time. Komunikasi. Ya, karena itu sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak. Betul, Oke. karena komunikasi ini harus kita jalin, kita bina sampai anak usia berapapun. Karena dengan komunikasi itu kita bisa tahu betul kebutuhan anak, Iya. kemudian masalah yang dihadapi. Betul. Jadi untuk zaman sekarang itu sepertinya kita dituntut lebih sebagai seorang Iya, ibu. betul. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai ibu yang tadi menjadi madrasah, menjadi toladan, tapi juga sebagai teman. Oh iya. Sebagai betul. bestie sekarang Mm. bagi anak-anak kita, sehingga kita itu harus berperan sesuai kebutuhan anak. Saat dia membutuhkan ibu, mungkin kita bisa memberikan semacam perlindungan, kasih sayang gitu ya. Dan kadang juga kita menjadi teman, ya. untuk mendengar curhatnya, masalah yang dihadapi gitu ya. Tapi kadang kita juga harus berperan, punya peluit ini, untuk Siap, mensemprit hal-hal yang memang harus kita katakan tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan dengan konsekuensi mengapa tidak dan mengapa boleh. Jadi harus dengan penjelasan Mbak Tika. Kalau Iya. anak sekarang kita tidak bisa memberikan, oh tidak, nggak bisa. Anak akan menuntut mengapa nggak boleh Nah, gitu ya. Nah, Iya. ini ibu harus menjadi kemudian menjadi pustaka ini, Iya. menjadi kamus ini mengapa tidak boleh. Diberi penjelasan Ya, yang jelas karena betul. kita tahu juga sekarang bahwa pergaulan anak sangat luar biasa. Kemudian kita ingat juga Ibu bahwa pola asuh anak itu kita mengikuti zaman. Kalau Ya, zaman dulu betul, berbeda dengan betul. zaman sekarang. Jadi anak itu memang bersama kita. Iya. Itu kata Iya. Khalil Gibran ya, tapi mereka bukan milik Milik kita. kita. Mereka adalah anak-anak yang sebagai anak panah melesat Iya. ke masa depan. Iya. Dan fungsi kita sebagai orang tua, sebagai ibu adalah menjadi busur supaya anak kita bisa melesat sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka. Mengikuti bakatnya anak Iya, gitu. betul. Mungkin itu ini yang terakhir Bu, singkat saja. Trik dan saran dari Ibu Indira yang sudah bertahun-tahun ini menjadi seorang peran ibu dengan 3 putra yang sekarang sangat luar biasa dengan pencapaian mereka masing-masing ya. Karena kita tidak bisa menyamakan semua anak itu dengan Ya, satu karakter betul. atau satu bakat. Monggo, Betul. sedikit trik dari Ibu Indira sebagai seorang ibu bagaimana membentuk karakter anak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ya. Monggo. Begini Mbak Tika, memang benar ya tadi disampaikan Mbak Tika bahwa ketika kita punya 3 anak, ada 3 Ya. orang yang berbeda yang kita hadapi, gitu ya. Walaupun itu dari rahim yang sama, ada 10 anak juga 10 Berbeda. karakter yang kita hadapi, gitu ya. Nah, tentunya di sini satu hal yang harus kita kedepankan satu tadi bahwa komunikasi menjadi hal yang penting, gitu ya, untuk dengan anak-anak, gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua anak itu sama, gitu. Dan satu hal ini yang mungkin dari pengalaman pribadi, gitu ya. Jangan buat anak untuk takut berbuat salah. Oke. Itu satu hal yang penting gitu kan. Tanamkan kepada anak boleh berbuat salah gitu ya. Tapi salah dengan definisi. Ya. Karena tidak semua salah itu jelek. Betul. Gitu loh. Saya tanamkan ke anak saya karena dari salah itulah kamu tahu akan sesuatu yang betul, sesuatu yang benar. Tapi ketika dia berbuat salah dengan sengaja bahwa itu sesuatu yang baik, nah ini tadi peluit yang harus Iya. berbunyi. Jadi tetap kita bersamai karena ini sebagai contoh aja Iya. ini Mbak ya, pengalaman nih. Kalau anak kecil atau ini ketika dia memecahkan suatu gelas, krombyang gitu. Si anak itu sudah takut. Jangan kemudian dibentak. Betul. Jangan kemudian ngopo kok pecah kayak jangan. Dia sudah takut dengan kesalahannya. Iya. Nah, ketika kita rangkul nggak apa-apa, bla 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 begitu ya, nanti dia akan mengungkapkan mengapa gelas itu menjadi pecah. Iya. Dia akan mengungkapkan karena tersandung, karena tidak lihat dan sebagainya. Ada Inilah alasan dia, di situ. ada alasan. Sehingga kita bisa anak terbuka walaupun dia salah, dia akan lari ke kita untuk minta pendapat. Karena dia yakin saya salah
tidak dimarahi, tapi akan diberi nasihat. Ya. Jadi tidak membuat anak jerah. Itu mungkin yang tips yang Ya. utama. Mungkin nanti next time bisa kita Kita lanjutkan obrol lagi ya, tips karena berikutnya. memang materi tentang peran ibu Ya, sangat luar nggak ada biasa. habisnya. Ya, Intinya nggak komunikasi dan quality time terhadap anak. Betul, Nggih, betul. betul. Begitu nggih, Oh iya, teman-teman. satu lagi ya, Mbak Tika, monggo. teladan. Oh iya, teladan memberikan uswatun hasanah Tapi, bagi ya, anak-anak. Karena anak-anak melihat kita sebagai contoh. Ya betul. Dan teladan adalah dengan contoh dan perbuatan, Oke. bukan dengan nasihat. Sip, matur nuwun. Terima kasih Bu Indira untuk penjelasannya sangat luar biasa tentang peran ibu dalam pembentukan karakter anak. Gitu nggih. Ya. Teman-teman TST yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Bu Indira tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Karena peran ibu bukan hanya menjadi seorang yang sempurna, Ya. tetapi peran ibu selalu hadir dalam Lalu kehidupan hadir anak-anak. untuk bersama, Betul, memberikan menjadi- pelukan, memberikan kata-kata, dan yang paling penting memberikan contoh-contoh yang baik. Ya, karena seorang ibu itu akan membentuk suatu karakter bangsa ataupun manusia yang ada di dalam kehidupannya. Betul, Begitu. betul, betul. Terima kasih Bu Indira. Kembali Semoga kasih, selalu Mbak Tika. bahagia menjadi Amin. keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Amin. mendampingi Amin. anak Amin. sampai sukses-sukses nanti bersama terus. Amin. Ya. Yang jelas Terima sampai kasih nanti. Ya. sahabat TST yang berbahagia. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.